adalah menyiapkan alat dan menyiapkan pasien. Jangan pasien sudah dibendung, alat belum apa-apa. Ya, jadi kalaupun misalnya tadi kamu informasikan, Bu, saya mau menggunakan sarung tangan dari awal, boleh nggak? Silahkan. Atau misalnya, Bu, saya mau menggunakan sarung tangannya nanti aja pada saat penusukan, boleh. Tapi dengan masa pandemi sekarang, kalian ke pasien sudah menggunakan sarung tangan. Ya, jadi mau menggunakan sarung tangan dari awal pada saat persiapan ke pasien pun boleh. Ya, kemudian kita siapin dulu misalnya ya. Perlaknya dipasang dulu ke pasien. Saya tidak komunikasi ke pasien ya. Saya lupa dulu aja. Karena area penusukannya di daerah sini, berarti perlak pun disimpannya di area yang kemungkinan darah bisa turun. Yang harus diperhatikan, lihat, ketika ini tangan pasien kita mau nusuk, kadang-kadang perawat itu suka linglung juga nih. Kalau kita mau nusuk di sini, kitanya sampai begini-begini. Padahal ini tangan kan bisa kita tarik ke sini. Ya, nah kadang-kadang seperti itu ya. Kita pasang dulu, dekatkan dulu. Ini ya, siapkan dulu. Kemudian tadi saya siapkan ini, siapkan fiksasi. Untuk fiksasi awal, tidak pakai lagi yang kupu-kupu enggak. Ya, apalagi pemula. Yang ada nanti kamu ketarik malah jadi ketarik lagi. Ya. Pakai, siapkan swab, saya ambil biar nggak kebanyakan satu saja. Ya, udah digunting semuanya. Karena saya belum siap, saya nggak dulu pasang tourniquet. Ya, kemudian saya mau melakukan priming. Ibaratnya ini ada tutup, ini ada tutup yang harus diperhatikan. Kadang-kadang kalian kalau sudah ada tutup begini suka lupa yang dimasukkannya itu adalah ininya. Yang kemarin saya bilang. Padahal yang dimasukkan itu adalah ini. Nih. Gitu ya. Ini hanya sebagai pelindung kalau dia steril. Bisa dibayangkan? Bisa. Oke. Saya pakai sarung tangannya nanti pas mau nusuk. Ini lagi persiapan alat saja. Tapi kalau kondisi sekarang kalian dari awal sudah menggunakan sarung tangan. Ya, atau saya mau pergunakan sarung tangan dari awal? Enggak usah, Bu. Gak usah, nanti buat kalian aja ya sarung tangannya ya. Iya udah, Bu. Ya, pokoknya intinya sekarang misalnya saya sudah menggunakan sarung tangan dari awal. Saya sudah menggunakan sarung tangan dari awal. Kemudian buka, ingat kalau ini dua-duanya ada pelindung. Nih. Kalau dua-duanya ada pelindung, kamu bentangin dulu pelindungnya, pastikan kuat. Kemudian kalau misalnya ini ada di bawah tadi, kamu naikin dulu ke atas, gitu ya. Naikin dulu ke atas. Kemudian kunci. Kalau ini ada aman, sebetulnya kamu simpan di sini juga nggak jadi masalah. Tapi kalau ini tidak ada, kita lebih aman karena ini area dalam masih steril, kita simpan aja dulu di dalam. Ya, kenapa? Karena kita mau priming. Posisinya berapa? Mana ngalangin sini ya? Ya, ingat setiap tempat beda. Ya, kalau ini nih, lihat ada yang nusuk di sini, pada ini itu sebetulnya bisa aja dibuka dulu, dibolongin pakai kalian bawa pinset. Ya. Nah, kalau sudah begini posisi 90 derajat, kemudian kalau ada yang lebih steril itu mau baru, mau lama, tetap kita desinfektan dulu dengan alkohol. Tapi kalau masih baru biasanya ada juga yang langsung aja, tinggal buka kemudian langsung, ya. Posisi 45 derajat. Kemudian ini karena nggak tinggi ya. Kalau gitu, nih pegangin dulu sini. Siapa nih yang mau megang sini? Duduk aja. Ya, boleh. Nih, karena ini kan lebih tinggi ya. Ini saya hanya mencontohkan aja. Ini ibaratnya ada di pinggir pasien sana. Ini, nih. Lihat, yang pertama ini kan udah terisi. Lihat yang keluar dari sini pertama.
Kalau yang masih baru dia nyerulung, tahu nyerulung? Oh. Ya. Gitu. Ya. Tuh masih ada air, tapi kan kita mah bukan yang itu, ya kan? Iya. Yang mana tadi? Itu Nah, loh. nah. Tuh ya itu anjing. Itu nyetor bu, bocor bu. Plastiknya bocor. Ini deh, wis pakai plastik bocor. Makanya. Udah nyampe belum? Itu ya bawah ya. Nah, masuk ya. Iya. Nih, lihat. Hilang ya? Paling ini nih dia naik sendiri. Oke. Kalau udah siap begini, kasihan di sini. Saya ibaratnya ini tadi ya. Jadi tidak boleh yang namanya infus set ada di bawah begini. Ini air nggak akan ngalir. Iya bu. Ya, tadi ada di atas. Kalau ini sudah seperti ini, kalau kamu mau gantungkan, ingat posisi tinggi badan kita. Ya jangan digantungin di atasnya. Kalau di bawahnya ada ya di bawahnya. Kalau enggak ya begini aja di samping pasien gitu. Paham? Iya bu. Kalau ada plastiknya. Ya, ini saya ibaratkan misalnya dia di sini aja. Itu ya. Nah, kalau sudah begini, saya udah pakai sarung tangan ya. Udah pakai sarung tangan. Kemudian kita sebelum melakukan desinfektan, kita mencari dulu pembuluh darah pasien. Mana yang akan ditusuk. Minta pasien apa? Mengepal. Kemudian kita kepuk-kepuk dengan tekanan yang agak keras tapi tidak terlalu keras. Sampai kita melihat ada pembuluh darah yang menonjol. Pilih yang paling besar, yang lurus, kemudian tidak disendi-sendi dan tidak bercabang. Oke. Karena ini lurus, tidak juga kita begini ya. Kita boleh posisikan pasien begini. Misalnya Pak, coba Pak ya, lurus nih, begini nih, bisa nih. Gitu ya. Saya sudah pakai sarung tangan. Sirkuler dari tengah kurang lebih 5 cm. Tunggu beberapa detik, kemudian baru tusuk. Bevelnya mengarah ke atas, posisi tangan kita ya. Jadi pembuluh darah panjangnya nusuknya di sini Pak, mulai nusuk ya. Posisi 35 sampai 45 derajat. Ada darah masuk ke sini, kemudian turunkan menjadi 15 derajat, tarik. Sudah begini, jangan dilepas. Ini sama seperti keran. Ya, sudah begini, yang kamu lakukan adalah ambil ini, lepas ini, tekan ini, ya, ambil ini, buang, pasang ini. Yang kamu dorong jangan gini-gini, ini masuk ke sini, ini dorong. Yang tangan ini nahan, yang pink ini dorong, jangan diguyel-guyel begini. Ya, sudah begini baru ini lepas, baru ke sini. Bayang? Jangan dulu difiksasi karena belum tentu kita tahu ini masuk pembuluh darah atau enggak. Lihat karena ini ada di bawah ya. Tuh, oh ngocor tuh ya. Ngocor. Tapi karena takut bocor, biarin aja kalau ke pasien, biarin berarti menandakan sambil dilihat ada bengkak atau tidak. Kalau tidak ada bengkak, kemudian lihat tidak ada masalah, jangan dilepas, kamu bawa ini dulu. Nih. Nih.
Kalau sudah begini, dia nggak akan bergerak ke sana ke sini, baru kita boleh lepas. Bayang? Bayang. Nah, sudah begitu baru boleh nih. Ada yang menambahkan di sini kapas alkohol, tapi ada juga yang sudah tidak menambahkan. Jadi tinggal langsung aja begini nih, lepas. Atau ada yang begini ya, masukkan ke bawah ada. Tapi yang tidak boleh ditutup itu adalah di antara ininya. Ya, tapi ada juga kalau misalnya yang sudah plastik itu lebih enak lagi yang bening ya. Ada yang kalau sudah begini kamu boleh begini. Kalau misalnya ada juga yang belakang. Kalau kamu merasa Bu saya takut kalau dari belakang misalnya takut kecabut ini ya boleh karena kita udah lepas ya begini aja. Tinggal sebelahnya. Tuh, gampang lepasnya. Nih, yang tidak boleh itu ini ketutupan nih. Karena nanti kalau ada macet dan sebagainya kan ngambilnya dari sini. Ya. Nah, itu Rupanya ditutupin ini di plaster. Oh iya. Nggak bisa napas. Percuma. Langsung mati. Bu kadang itunya suka nempel di handscoon Bu, susah. mana? Kayak plasternya. Justru kan ini nih. Nih, kita jangan lepas ini. Sebelahnya kan masih aman. Sebelah doang. Sebelahnya kan aman. Tuh. Nyong. Yang round gini mah yang nempel. Tuh. Nih. Tuh. Itu kan plasternya, bukan yang kamu. Ya. Nih, kalau yang kamu pakai yang lurus-lurus iya. Iya. Kalau sekarang ini enggak. Nah, tapi ini pun kamu kalau nggak tahu itu di tengah-tengahnya ada Pembuka. yang pembuka ya kamu juga harus sibuk sendiri. Tapi kan Ya. ada yang suka ditaruh. Ini sudah begini baru hitung tetes per menit yang tadi kita sesuaikan. Sudah sesuai, bereskan alat. Kemudian dokumen.